Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Saya masih akan membahas tentang PPDB SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur di tahun 2020. Sampai tadi malam masih banyak beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya baik melalui Masdin Media ataupun melalui jalur pribadi. Oke, untuk kali ini tanggal 26 Juni 2020, sekarang pukul 06.46, kita akan membahas beberapa hal yang mungkin kemarin mulai dari awal pendaftaran di tahap 3 ini ada beberapa hal yang masih belum begitu stabil dari sistem PPDB. Jadi saya perkirakan mulai hari ini semua sistem ya di ppdbjatim.net sudah mulai berjalan dengan normal. Oke, di laman ppdbjatim.net yang di bagian depan ini tidak ada perubahan yang signifikan ya. Kita nanti langsung menuju ke laman yang di kabupaten kota. Jadi kita pilih, saya contohkan di Kabupaten Gresik. Untuk pop-up yang di awal yang berisi pengumuman, ini bisa kita lihat bahwa unduh bukti penerimaan tahap 2 ini bisa dilakukan tanggal 26 Juni mulai pukul 15.00 sampai pukul 23.59. Akan tetapi saya kemarin mencoba mulai dari tanggal 25 Juni itu sebenarnya sudah bisa ya, tetapi mungkin dari sistem masih belum begitu stabil. Jadi untuk lebih amannya bagi teman-teman sekalian yang mau mengunduh bukti pendaftaran bisa dilakukan mulai hari ini. Ini tertulisnya mulai pukul 15.00, tapi sebenarnya kalau ini kita tutup di bagian atas ini ya ada menu baru yang pada video saya yang sebelumnya ini sudah saya perkirakan akan ada muncul menu unduh bukti. Itu melihat dari pengalaman pada tahap 1 dan tahap 2. Untuk mengunduh bukti pendaftaran itu bisa dilakukan di menu tersendiri, yaitu menu unduh bukti. Oke, jadi hari ini sudah clear ya bagi teman-teman sekalian yang masih belum bisa mengunduh bukti pendaftaran, bisa klik menu unduh bukti pendaftaran ya. Praktekkan saja. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan unduh bukti pendaftaran itu dengan cara memasukkan PIN ya, kemudian tanggal lahir. Saya praktekkan, kemudian centang saya bukan robot, kemudian coba kalau ada pertanyaan dijawab, misalnya ini lampu lalu lintas. Oke, kemudian verifikasi, kemudian tekan tombol login. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, unduh bukti PPDB tahap 3 Jawa Timur 2020. Kita cukup melakukan cetak ya, klik tombol cetak di sini, nanti dia akan mendownload sebuah file PDF. Ini karena saya sudah pernah mendownload akan muncul informasi seperti ini. Saya klik OK, kemudian saya klik Start Download. Nah, nanti dia akan mendownload sebuah file PDF yang isinya adalah informasi tentang menyebutkan data calon peserta didik baru, kemudian pilihan pertamanya dan pilihan keduanya. Kebetulan ini adalah pendaftar untuk jalur SMK reguler. Oke, jadi silakan bagi teman-teman yang kemarin masih bermasalah dalam proses unduh bukti pendaftaran bisa dilakukan mulai hari ini. Oke, kemudian untuk menu hasil ini masih tetap ya. Ini untuk melihat hasil penerimaan tahap 1, ini penerimaan tahap 2. Nah, kemudian di menu pemeringkatan ini yang menjadi krusial, yang menjadi sesuatu yang sangat penting, bisa teman-teman sekalian pantau ya secara berkala. Ini kemarin banyak yang mengeluhkan bahwa namanya tidak ada di dalam daftar di menu pemeringkatan. Jadi sekali lagi mungkin kemarin tanggal 25 Juni masih banyak proses pembenahan dari sistem ya. Jadi mulai hari ini silakan diperkirakan sistem ppdbjatim.net sudah mulai stabil. Oke, akan saya contohkan untuk yang menu hasil pemeringkatan reguler SMK umum. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan, bisa mencari berdasarkan nomor ujian nasional. Ini nanti teman-teman bisa melihat langsung data pribadinya. Saya contohkan ini. Maka akan muncul data yang seperti ini ya.
nomor UN, kemudian nama siswa dan nilai gabungannya berapa. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya nama teman-teman sekalian. Diklik nanti akan muncul detail pemeringkatan sementara pada pendaftaran tahap 3. Nah, di dalamnya ada detail data yang seperti berikut ya. Ada nomor ujian nasional, nama, waktu pendaftaran ya. Ada waktu pendaftaran, kemudian nilai per mata pelajaran. Yang di atas ini adalah rata-rata nilai rapot per mapel ya. Matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian yang di bawahnya ini adalah rata-rata nilai UN tahun 2019-nya. Sedangkan yang paling bawah ini adalah rata-rata nilai gabungan. Jadi nanti yang dijadikan pemeringkatan adalah nilai gabungan yang ini. Oke, jadi ini silakan teman-teman perhatikan dengan seksama, terutama yang di nilai gabungan. Karena ini nanti yang menjadi faktor penting dalam proses pemeringkatan. Kemudian untuk pilihan pertamanya ini ya di SMKN 1 duduk sampean akuntansi dan keuangan lembaga. Status pilihan dalam zona. Dalam zona ini juga ada beberapa yang bertanya maksudnya apa? Maksudnya adalah berada dalam wilayah kabupaten sesuai dengan domisili pendaftar. Jadi misalnya atas nama Indah Pujiswari ini berdomisili di Kabupaten Gresik, sedangkan SMKN 1 duduk sampean ini juga berada di wilayah Kabupaten Gresik, maka statusnya adalah di dalam zona, begitu ya. Nanti kalau misalnya yang dipilih adalah SMK yang berada di luar Kabupaten Gresik, maka statusnya di luar zona, begitu. Oke, kemudian untuk pilihan yang kedua SMKN 1 Cerme Kimia Industri, statusnya juga dalam zona. Nah, yang paling penting yang paling bawah ya. Bisa diperhatikan status penerimaan sementara. Jadi masih sementara karena hari ini masih tanggal 26 Juni 2020. Proses pendaftaran masih dibuka sampai dengan besok tanggal 27 Juni 2020 dan berakhir pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kemungkinan status penerimaan ini masih bisa berubah ya. Jadi makanya ada tertulis sementara. Statusnya diterima di SMKN 1 duduk sampean, yaitu pilihan yang pertama. Oke, ini jika kita melihat data pribadi langsung berdasarkan nomor ujian nasional. Sekarang akan saya lihatkan untuk yang secara umum ya. Misalnya ini yang reguler SMK umum ya. Selain memasukkan berdasarkan nomor ujian nasional yang fungsinya untuk melihat data pribadi ya, kita juga bisa memanfaatkan mencari berdasarkan sekolah. Saya contohkan SMKN 1 duduk sampean untuk yang akuntansi dan keuangan lembaga. Ini kalau kita klik, maka akan muncul data-data pendaftar yang memilih di SMKN 1 duduk sampean jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini tertulis total datanya sejumlah 62 siswa yang telah mendaftar. Ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhirnya adalah 62. Nah, dari 62 data ini bisa kita bandingkan dengan pagu yang disediakan di sekolah ini dan jurusan ini. Kita bisa membandingkan data pagu sekolah di menu pagu sekolah ya. Ini saya buka di new tab. Coba kita lihat untuk data SMK di SMKN 1 duduk sampean untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini ternyata pagunya adalah 84 ya. Artinya nanti jumlah maksimal yang diterima untuk jurusan ini adalah 84 siswa. Nah, sedangkan data pendaftar di data pemeringkatan tadi baru berjumlah 62 siswa. Otomatis maka seluruh siswa yang ada di daftar ini adalah diterima untuk sementara sampai dengan saat ini. Oke, kita akan coba untuk melihat di sekolah atau jurusan yang lain. Misalnya di SMKN 1 Cerme untuk jurusan TITL, kita bisa lihat data yang masuk sebanyak 61 siswa dengan rincian pendaftarnya mulai dari urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir ya. Sekarang kita lihat untuk pagu di SMKN 1 Cerme jurusan TITL itu berapa.
Oke, kita scroll ke atas. Nah, ini untuk jurusan TITL di SMKN 1 Cerme ternyata pagunya adalah 61. Ini artinya data yang ada di sini adalah data pendaftar yang untuk sementara ini statusnya diterima di jurusan TITL SMKN 1 Cerme. Data ini bisa berubah ya. Ditunggu sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 pukul 23.59. Jadi sekali lagi data yang ada di sini adalah kemungkinan besar yang akan diterima di sekolah dan jurusan tersebut berdasarkan nilai gabungan ya. Bisa kita lihat untuk yang nomor urut 1 atas nama Ilham Ramadhani Prasetyo, ini nilai gabungannya tertinggi yaitu 86,592. Sedangkan yang nomor urut 61 ini yang nilai gabungannya adalah 75,557. Ini saya misalkan ya, ini hanya perumpamaan saja. Misalkan nanti ada pendaftar ke SMKN 1 Cerme jurusan TITL yang nilainya lebih besar dari 75,557. Ya, misalnya seperti itu, maka secara otomatis atas nama Dimas Raditya Kusuma ini nanti akan tergeser. Ya, tergeser. Misal di urutan nomor 60 ini nilainya 75,571. Misalnya ada pendaftar baru yang nilainya adalah 75,570, misalnya kayak gitu. Maka atas nama Dimas Raditya Kusuma ini nanti secara otomatis akan tergeser menjadi urutan nomor 62. Jika menjadi nomor urut 62, sedangkan pagu yang diterima untuk jurusan TITL di SMKN 1 Cerme adalah 61, maka secara otomatis atas nama Dimas Raditya Kusuma tadi akan bergeser, tidak diterima lagi di jurusan TITL, akan tetapi bisa bersaing di pilihan yang kedua. Pilihan keduanya adalah SMKN 1 Cerme jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Ini nanti juga dilihat kira-kira dengan nilai gabungan sekian itu masih bisa bersaing apa tidak di jurusan yang pilihan kedua. Jika masih bisa bersaing, maka kemungkinan besar dia masih bisa diterima di pilihan kedua. Akan tetapi jika ternyata tidak bisa bersaing juga di pilihan yang kedua ini, maka secara otomatis atas nama Dimas Raditya Kusuma ini akan tergeser juga untuk yang pilihan yang kedua. Jika seperti itu gimana? Ya nanti secara sistem jelas keputusannya adalah tidak diterima di pilihan 1 dan pilihan 2. Terus ada pertanyaan juga, apakah bisa misalnya setelah diketahui tergeser dari pilihan 1 dan pilihan 2 kemudian ikut daftar di SMA misalnya? Maka jawabannya tidak bisa ya, karena proses pendaftaran untuk yang jalur reguler SMK dengan prestasi gabungan SMA ini kan bersamaan, yaitu di tahap 3. Maka jika telah melakukan pendaftaran di salah satu ini SMA atau SMK, maka keputusannya itu sudah final. Jadi ketentuannya adalah jika sudah simpan permanen pada salah satu jalur pendaftaran, yaitu misalnya SMA atau SMK, maka datanya tersimpan. Maka ketentuannya adalah tidak bisa berganti ke jalur yang lain sampai dengan proses pengumuman penerimaan yang di tahap 3. Nah, misalnya nanti ternyata di pengumuman tidak diterima, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya berarti silakan nanti bisa menunggu informasi lebih lanjut dari sekolah tujuan. Berbeda dengan yang di tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Kalau tahap 1 dan tahap 2 memang tidak bersamaan, jadi ketika tidak diterima masih bisa mengikuti yang di tahap 3. Sedangkan yang di tahap 3 ini adalah tahap terakhir,
Jadi setelah ini sudah tidak ada tahap yang selanjutnya. Baik, bagi teman-teman sekalian, mulai hari ini bisa memantau laman pbdbjatim.net ya. Saya kira ini sudah mulai stabil, terutama di menu pemeringkatan. Silakan dipantau di pemeringkatan prestasi gabungan untuk yang SMA, kemudian untuk yang hasil pemeringkatan reguler untuk yang SMK, baik yang umum maupun inklusi, sudah bisa dipantau ya. Jadi kemungkinan diterima atau tidak sudah bisa dilihat mulai dari hari ini ya. Meskipun sebenarnya masih bisa berubah karena proses pendaftaran itu masih ditunggu sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 yang berakhir pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya bagikan ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel Mas Trimedia, klik subscribe, kemudian like. Dan jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.